Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1386 sudah 10 jurus 1. Lin Yun hanya melirik Jiang Tao sebelum dia mengalihkan pandangannya pada yang lain, menggunakan niat pedangnya untuk menyapu seluruh penginapan. Sekte Pedang menggunakan penginapan ini untuk menampung pasukan cabang mereka, tapi banyak orang yang masuk ke penginapan ini karena betapa penuhnya kota ini. Penginapan itu dijaga dengan ketat, dan niat pedang Lin Yun bisa merasakan banyak ahli alam nadi naga dan seorang ahli alam dektrit samsara. Tapi melihat mereka tidak bereaksi, apakah ini berarti mereka tidak akan ikut campur dalam urusan antar junior? Dengan cepat mengingat kembali pikirannya, Lin Yun berkata, kalian semua ada di sini untuk ujian, dan sudah sepantasnya kita berkenalan, terutama karena kita baru saja tiba. Tapi malam ini sudah larut, jadi kami akan mengunjungi semua orang di kemudian hari. Jadi, silakan pergi. Lin Yun sudah bersikap sopan, mengisyaratkan penolakannya dan pentingnya ujian. Tapi wajah Jiang Tao tenggelam karena dia merasa dia diabaikan. Sebelumnya, dia tampak yakin bahwa Ye Ziling membukakan pintunya untuknya, tapi Lin Yun dengan cepat mengabaikannya. Bagaimana dia bisa menerima itu? Yang terpenting, Ye Ziling tidak menyangkalnya, dan dia tidak meliriknya. Sepertinya pintunya tidak dibuka untuk Jiang Tao. Haha, ini menarik. Jiang Tao diabaikan. Mereka yang berasal dari pasukan lain tercengang sejenak sebelum mereka langsung mengetahui apa yang Lin Yun coba katakan. Tapi ekspresi mereka menjadi lucu karena sekte kecil dari prefektur Azure yang mendalam benar-benar berani mengabaikan Jiang Tao. Seperti yang mereka duga, karena murid-murid lain dari Sekte Awan mengalir menjadi tidak senang saat melihat wajah Jiang Tao tenggelam. Kamu pikir kamu siapa? Kakak senior kita di sini untuk mengunjungi Nona Ye. Kau pikir kau ini siapa? Apa kau tidak melihat bahwa pintu telah terbuka untuk kakak kami? Pergilah selagi masih bisa. Murid-murid Sekte Awan mengalir semuanya menatap Lin Yun dengan tidak senang. Kata-kata mereka hampir membuat Ye Ziling berkobar. Tapi saat dia hendak bergerak, Lin Yun menghentikannya sambil tersenyum, aku punya temperamen yang baik. Jadi biarkan aku yang menangani masalah ini dulu. Ketika Lin Yun mengklaim bahwa dia memiliki temperamen yang baik, bibir Feng Zhang dan Liu Qingyan bergerak-gerak saat mereka menatap Lin Yun dengan tatapan aneh. Ini karena mereka tahu betapa baiknya temperamen Lin Yun. Aku benar-benar memiliki temperamen yang baik. Lin Yun memandang Feng Zhang dan Liu Qingyan, yang memiliki senyum tak berdaya di wajah mereka. Jadi, maksudmu aku tidak memiliki temperamen yang baik? Ye Ziling dengan tidak senang memelototi Lin Yun. Lin Yun tidak berani menjawab, tapi dia tahu bahwa Ye Ziling tidak memiliki toleransi terhadap orang seperti Jiang Tao. Jika dia bergerak, maka tidak ada seorang pun di sini yang bisa melarikan diri. Paling tidak, mereka semua akan berakhir dengan lumpuh. Pada saat itu, belum lagi jika mereka masih bisa ikut serta dalam ujian, itu akan menjadi masalah jika mereka bisa turun dari tempat tidur mereka dalam waktu setengah tahun. Karena penginapan ini milik Sekte Pedang, Lin Yun merasa dia harus memberikan wajah pada Sekte Pedang. Bagaimanapun, ada alam dekrit samsara yang ditempatkan di penginapan ini. Ketika Jiang Tao melihat Lin Yun dan Ye Ziling dengan senang hati mengobrol di antara mereka sendiri dan mengabaikannya, kemarahannya akhirnya mencapai batasnya, bagaimana dia bisa menyedot ini? Siapa dia? Dia adalah keturunan dari klan suci. Tapi orang barbar biasa saja punya nyali untuk mengabaikannya. Tapi yang membuatnya semakin geram adalah betapa dekatnya Ye Ziling dan Lin Yun saat mereka mengobrol, yang memicu kecemburuannya. Awalnya, dia hanya memperlakukan Ye Ziling sebagai permata dari pedesaan, tapi dia tidak menyangka dia begitu menyendiri. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menanggungnya? Saat kemarahan berkobar di mata Jiang Tao, dia menekan amarahnya. Karena mereka ingin bermain dengannya, dia akan bermain dengan mereka. Dia tersenyum, kamu terlihat baik. Bagaimana saya menyapa Anda? Ketika Lin Yun menatap Jiang Tao, dia langsung tahu apa yang direncanakan Jiang Tao dan menjawab sambil tersenyum, Lin Yun. Pemakaman bunga Lin Yun. Lin Yun, pernahkah kau mendengar tentang dia sebelumnya? Apa kalian tahu siapa dia? Haha, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin seseorang dari pedesaan bisa didengar olehku? Mereka setidaknya harus berada di 3000 teratas di peringkat Empirean, tapi apa menurutmu itu mungkin? Itu masuk akal.
Semua orang mengejek ketika mereka mendengar perkenalan Lin Yun. Baru 2 bulan sejak kejadian di Pulau Kuksuan, jadi tindakan Lin Yun yang memulai pembantaian dan menekan Qin Chang masih belum menyebar di domain tandus kuno. Belum lagi Lin Yun baru saja mencapai alam inti Elysium, jadi dia tidak meninggalkan namanya di peringkat Empyrean, dia juga tidak memiliki namanya di peringkat inti Elysium untuk saat ini. Tapi nama Lin Yun telah lama menyebar ke seluruh klan suci dan sekte yang kuat. Jadi nama Lin Yun hanya didengar oleh mereka yang berada di puncak piramida di domain tandus kuno untuk saat ini. Orang-orang yang mengejeknya tidak tahu bahwa mereka adalah katak di dalam sumur. Jiang Tao sudah lama tinggal di sekte awan mengalir, jadi dia tentu saja tidak pernah mendengar nama Lin Yun. Dia tersenyum, karena kau berani memberi dirimu sendiri sebuah gelar, aku yakin saudara Lin mahir menggunakan pedang, bukan? Dia berencana untuk memuji Lin Yun sampai setinggi langit sebelum menamparkan wajahnya. Jiang Tao sudah sering menggunakan taktik ini dan berencana menggunakannya pada Lin Yun lagi. Lumayan, kurasa. Lin Yun menjawab. Jiang Tao menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum ramah, jadi, apakah kau tertarik untuk bertukar jurus? Kau bilang ini tidak tepat untuk berkunjung karena hari sudah gelap, jadi tidak masalah untuk menjalin persahabatan dengan pedang, kan? Menurutku itu bukan ide yang bagus. Lin Yun tidak setuju karena dia tidak tertarik untuk menggertak Jiang Tao. Haha, saudara Lin, kamu tidak perlu khawatir aku akan memanfaatkanmu. Mari kita tidak menggunakan kultivasi kita sama sekali, dan kita hanya akan menukar beberapa jurus dengan teknik pedang kita. Jiang Tao memasang senyum yang lebih ramah. Kurasa tidak perlu, jawab Lin Yun. Jika mereka menggunakan kultivasi mereka, Jiang Tao mungkin bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama karena dia berkultivasi di alam inti Elysium besar. Tapi jika mereka tidak akan menggunakan kultivasi mereka sama sekali, maka Jiang Tao tidak ada bedanya dengan merayu kematian. Inilah mengapa Lin Yun tidak merasa perlu untuk itu. Ini hanya permainan kecil. Untuk memulainya, aku akan mempertaruhkan sesuatu untuk diriku sendiri, kata Jiang Tao sambil mengambil sebuah kotak dari kantong interspasial. Ketika dia membuka kotak itu, sebuah ramuan yang diselimuti 9 helai cahaya suci terungkap. Setiap helai cahaya itu cemerlang dan tampak hidup. Selain itu, permukaan pil itu terukir dengan rune yang mencegah energi spiritual dalam pil itu keluar. Permukaan pil diselimuti cahaya redup yang membuat seluruh pil terlihat seperti kristal. Aroma juga dipancarkan dari pil yang membentuk riak pelangi samar di udara, sehingga seluruh pil bersinar terang. 9 pil mendalam. Astaga! Sekte awan mengalir menyiapkan pil suci untuk Jiang Tao. Sepertinya sekte awan mengalir memperlakukannya dengan baik karena asalnya dari klan suci. Ini benar-benar murah hati dari mereka. Dia mungkin di sini untuk menjadi murid dari orang suci. Aku mendengar bahwa orang-orang suci dari Sekte Pedang akan muncul kali ini untuk mengambil murid. Jika dia berhasil menjadi murid orang suci, semuanya akan sia-sia. Ketika semua orang melihat 9 pil mendalam di tangan Jiang Tao, mereka pertama-tama terkejut sebelum pupil mereka dipenuhi dengan rasa iri. Sementara itu, semua orang dari Sekte Pedang Fuyun menatap Lin Yun dengan tatapan aneh. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengalahkanku. Pil 9 mendalam ini adalah milikmu selama kau bisa bertahan 10 jurus di bawah tanganku. Aku, Jiang Tao, adalah orang yang memegang janjiku. Jiang Tao tersenyum. Dia tidak takut Lin Yun tidak akan tertarik karena dia yakin siapapun akan jatuh pada tipuannya jika mendengar tawarannya. Ketika dia selesai, bahkan orang-orang di sekitarnya pun tergoda oleh tawaran Jiang Tao dan berbalik menatap Jiang Tao dengan iri. Tidak perlu untuk itu. Lin Yun masih tidak menyetujuinya. Pil suci itu luar biasa, dan dia akan berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak tergoda. Tapi dia akan menggertak Jiang Tao jika dia menyetujuinya. Jika Jiang Tao tidak mengeluarkan pil suci untuk taruhan, Lin Yun mungkin memiliki sedikit ketertarikan untuk bermain dengannya. Ada apa? Pemakaman bunga tidak punya nyali untuk menerima tantanganku. Kamu bahkan tidak berani mengambil 10 jurus dari kakak senior kita, dan kamu punya keberanian untuk memberi dirimu sendiri sebuah gelar. Seorang murid dari Sekte Awan mengalir mengejek dengan semua orang bergema di belakangnya. Tak satu pun dari mereka yang tidak bisa ditebak, dan mereka langsung mengetahui bahwa Jiang Tao sedang mencoba mengacaukan orang barbar dari prefektur Azure yang dalam ini. Lin Yun merenung sejenak dan menjawab, kalau begitu, mari kita bertukar beberapa jurus. Ini adalah sparring yang bersahabat, jadi jangan terlalu berlebihan. Lagi pula, saya memiliki temperamen yang baik. Bab 1387 sudah 10 jurus 2. Haha.
Jiang Tao tersenyum. Setelah selesai, dia menghunus pedangnya, dan pedang sucinya bersinar dari cahaya yang dipantulkan di atasnya. Secara bersamaan, energi astral putih mengalir keluar dari tubuhnya dan menyelimuti pedangnya, membuat pedang sucinya terlihat lebih luar biasa. Jiang Tao secara alami mempraktikkan teknik kultivasi dari Sekte Awan Mengalir. Tetapi sebagai anggota klan suci Jiang, dia juga mengembangkan sutra pedang awan naga klan Jiang, yang membuat energi astral yang mengalir pada pedang terlihat seperti awan berkabut. Hunus pedangmu. Jiang Tao dengan dingin berkata sambil menatap Lin Yun. Tapi Lin Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu aku menghunus pedangku karena kita hanya berdebat dengan ramah. Bunga pemakaman, kau sombong. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Jiang Tao menyerang lebih dulu setelah mendengus dingin. Dia telah menggunakan teknik pedang pada tingkat teknik bela diri roh suci sejak awal. Karena jarak mereka tidak jauh dari satu sama lain, dorongannya melepaskan semburan sinar pedang ke arah Lin Yun. Lin Yun dalam hati menganggukkan kepalanya ketika dia melihat serangan Jiang Tao. Pencapaian Jiang Tao dalam jalur pedang tidaklah buruk. Selain memahami niat pedang langit, dia juga mahir dalam niat awan. Ini adalah jalan yang akan diambil oleh kebanyakan pendekar pedang. Mereka akan memberdayakan niat pedang mereka dengan niat bela diri lain sebelum mencapai puncak niat pedang langit. Tapi sayang sekali Jiang Tao bertemu dengannya. Mereka tidak berada di level yang sama. Niat pedang langit mewakili langit, dan bagaimana mungkin trik belaka dibandingkan dengan langit? Lin Yun menggunakan jari-jarinya seperti pedang dengan cahaya redup menyelimuti ujung jarinya sebelum dia dengan mudah memblokir pedang Jiang Tao dengan sapuan jarinya. Lin Yun tidak hanya menghentikan serangan Jiang Tao, tapi dia juga menutup jurus berikutnya. Jika ada seorang ahli di sana, mereka akan tahu bahwa Jiang Tao sudah kalah dalam pertandingan persahabatan ini. Bagaimana ini mungkin? Wajah Jiang Tao berubah saat dia dengan cepat mundur sebelum dia melepaskan serangannya sekali lagi, melepaskan beberapa serangan. Tapi setiap kali, Lin Yun hanya menggesekkan jari-jarinya untuk memblokir serangan Jiang Tao dan memaksanya mundur. Hal ini membuat semua orang di sekitarnya tercengang, dengan rahang mereka hampir lepas. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka mungkin tidak dapat melihat apapun dari jurus pertama, tapi itu sudah jurus ketujuh. Jadi bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa pencapaian Lin Yun dalam jalur pedang jauh lebih tinggi daripada Jiang Tao. Lin Yun seperti pohon dunia, sementara Jiang Tao seperti rumput liar. Tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan satu sama lain. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah mereka bisa tahu bahwa teknik pedang Jiang Tao menakutkan, setidaknya bagi mereka. Tapi Lin Yun dengan mudah bisa menyelesaikan serangan Jiang Tao, membuat Jiang Tao terlihat seperti anak kecil yang mengayunkan pedangnya di hadapan Lin Yun. Sudah 10 jurus. 10 jurus kemudian, Lin Yun menepis pedang Jiang Tao sebelum dia mendorong telapak tangannya ke depan, memaksa Jiang Tao mundur 3 langkah sebelum dia bisa menstabilkan pijakannya. Aku belum selesai. Murid Jiang Tao berkilat karena marah. Dia sangat marah kali ini dan ingin mengeluarkan kultivasinya untuk menekan Lin Yun. Adik laki-laki, hati-hati. Feng Zhang dan Liu Qingyan berseru. Lin Yun terkejut dengan perubahan tindakan Jiang Tao yang tiba-tiba, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan melangkah keluar. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Jiang Tao. Semua orang di sekitarnya menarik nafas dingin saat melihat kecepatan Lin Yun. Ketika Lin Yun mendorong telapak tangannya mendarat di dada Jiang Tao, memaksa Jiang Tao mundur beberapa langkah. Sudah 10 jurus, kata Lin Yun sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. Kali ini, kemarahan di wajah Jiang Tao telah mencapai batasnya saat dia berkata, kamu menang. Tapi saat dia berbalik, suara Lin Yun bergema di belakangnya, aku bilang sudah 10 jurus. Apa kau tidak mendengarku? Jiang Tao, yang mengambil beberapa langkah keluar, tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Berbalik, dia mencibir, jangan bilang kau percaya bahwa aku akan memberimu pil 9 mendalam. Pil suci ini disiapkan untukku untuk ujian. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu yakin ingin main-main denganku? Lin Yun berkata dengan cahaya dingin melintas di pelupuk matanya. Jadi bagaimana jika aku mempermainkanmu? Apa yang bisa dilakukan orang barbar sepertimu dari prefektur Azure yang mendalam padaku? Ketika aku menjadi murid dari seorang suci, kau akan melihat bagaimana aku berurusan denganmu. Benar-benar orang yang konyol. Jiang Tao mencibir. Jiang Tao membalikkan meja karena dia tidak takut Lin Yun akan berani melakukan apapun padanya. Penginapan ini milik Sekte Pedang, dengan banyak ahli di sini.
Dia tidak percaya Lin Yun akan berani membunuhnya. Sebaliknya, dia berharap Lin Yun akan membuat keributan besar. Tidak bisa dipastikan siapa yang akan terbunuh pada saat itu ketika semua orang memanggil rasi bintang mereka. Jadi Jiang Tao dengan tenang menatap Lin Yun karena dia yakin tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun padanya. Saat dia berharap untuk membuat Lin Yun memanggil rasi bintangnya, dia memprovokasi Lin Yun lebih jauh, "Ada apa? Anda ingin membuat gerakan melawan saya?" Pada saat itu, mereka bisa bertarung lagi saat dia mengeluarkan seluruh kultivasinya di alam inti Elysium besar. "Yah, aku dikenal memiliki temperamen yang baik." Lin Yun tersenyum. Mata Jiang Tao berkilat dengan jijik ketika dia mendengar Lin Yun tidak tertipu. Tapi ketika dia ingin berbalik dan pergi, tiba-tiba dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bergerak. Ini langsung mengubah wajahnya secara drastis saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun tersenyum padanya dengan ekspresi yang sama. Kali ini, dia panik karena dia bisa merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang Lin Yun. Bahkan niat pedang langitnya telah benar-benar ditekan. Ini terlalu menakutkan karena Jiang Tao belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Tubuhnya tidak mendengarkan dia. Ketika Lin Yun mengulurkan tangannya dan menarik, dia mengeksekusi genggaman naga biru dan menarik Jiang Tao. Ketika Jiang Tao muncul di hadapan Lin Yun mengepalkan tinjunya dan meninju dada Jiang Tao. Pukulan ini membuat energi astral yang menyelimuti Jiang Tao hancur dengan retakan muncul di tulang rusuknya dan organ dalamnya hancur berkeping-keping. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa merinding di tulang belakang mereka dengan keterkejutan yang terpampang di wajah mereka. Jiang Tao memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang kembali. Lin Yun menghentikannya dengan memegang pergelangan tangannya. Meskipun kesakitan, Jiang Tao berteriak, "Tidak! Tidak! Tidak!" Ketika Lin Yun menekuk lengan Jiang Tao sampai 90 derajat, ini membuat Jiang Tao berteriak lebih keras lagi dari rasa sakitnya. Tapi bukan itu saja. Lin Yun kemudian menendang Jiang Tao, dengan mudah menghancurkan lutut kirinya sebelum mengulangi dan melakukan hal yang sama pada lutut kanannya. Dengan kedua lututnya yang hancur, Jiang Tao dengan lemah jatuh berlutut ketika Lin Yun menjatuhkannya. Wajah Jiang Tao pucat, dengan wajahnya yang terdistorsi dari rasa sakit. Tepat ketika dia ingin mengedarkan energi astralnya untuk terbang, Lin Yun memberinya tamparan yang membuat Jiang Tao terpelanting ke tanah. Ketika Jiang Tao memuntahkan seteguk darah, dia meludahkan beberapa giginya yang patah. Ketika Lin Yun memberikan tamparan lain pada Jiang Tao memuntahkan seteguk darah. Kali ini, dia bahkan memuntahkan potongan-potongan organ dalamnya. Semua orang tercengang saat melihat adegan ini dan mulai gemetar ketakutan. Mereka bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan murid-murid dari Sekte Awan Mengalir bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka pulih dari keterkejutan mereka, 8 orang murid dari Sekte Awan Mengalir menjadi sangat marah, menghunus pedang mereka dan menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi tepat ketika mereka menghunus pedang mereka setengah inci, sinar pedang yang disertai dengan angin dingin berhembus. Begitu saja, ke-8 orang itu jatuh ke tanah dan hampir terputus dari pinggang mereka, dengan tanah yang diwarnai dengan darah mereka. Hal ini langsung membuat semua penonton gemetar ketakutan, dengan wajah mereka menjadi pucat. Menoleh ke belakang, mereka melihat Ye Ziling sedang menyarungkan pedangnya. Mereka segera menyadari bahwa Lin Yun dan Ye Ziling adalah iblis, yang satu lebih menakutkan dari yang lain. "Tuan Muda Lin, aku salah. Tolong ampuni nyawaku." Jiang Tao berlutut di tanah dan ketakutan sampai kehilangan akal sehatnya. "Apa yang kamu katakan? Bukankah sudah kubilang aku terkenal memiliki temperamen yang baik? Aku bukan pembunuh," senyum Lin Yun sambil mencari-cari Jiang Tao. Sesaat kemudian, matanya berbinar, "Aku menemukannya. Dia telah menemukan kotak yang berisi pil 9 dewa." Tapi ini langsung membuat Jiang Tao cemas karena pil suci itu diberikan kepadanya oleh Sekte Awan Mengalir untuk digunakan dalam ujian. Jadi dia berteriak, "Pil suci saya. Kembalikan padaku." Sambil bermain-main dengan kotak di tangannya, Lin Yun berkata, "Saya mungkin memiliki temperamen yang baik, tapi saya tidak punya kebiasaan untuk mengembalikan sesuatu yang ada di tangan saya sekarang." Setelah selesai, dia menendang Jiang Tao dan mengirimnya terbang seperti boneka. Ini langsung membuat murid-murid Sekte Awan Mengalir yang tersisa ketakutan saat mereka berlari menyelamatkan diri dengan darah mengalir di tanah. Semua orang mulai merasakan kulit kepala mereka mati rasa.
Mereka kemudian menyadari mengapa murid-murid lain dari Sekte Pedang Awan Mengalir akan memandang Lin Yun dengan tatapan aneh saat dia mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang baik. Apa yang kalian lihat? Enyahlah. Ye Ziling berkobar, melihat semua orang masih berdiri di sana. Mereka ingin mengunjunginya larut malam begini. Mereka pikir siapa dia. Semua orang hampir lupa bahwa masih ada iblis wanita, selain Lin Yun. Ketika mereka teringat kembali, mereka dengan cepat meninggalkan halaman dan tidak berani tinggal di sana untuk sesaat. Selain itu, mereka semua bertanya-tanya tentang asal-usul Sekte Pedang Fuyun yang menghasilkan dua monster ini, terutama pemakaman bunga, yang bahkan melumpuhkan seorang ahli alam inti Elysium besar. Bab 1388 dijual. Kakak senior Ye, apa yang harus kita lakukan dengan pil 9 mendalam ini? Lin Yun bertanya sambil memainkan kotak di tangannya. Ye Ziling melirik Lin Yun dan berkata, kenapa kau bertanya padaku? Bukankah kamu sudah punya ide bagaimana menghadapinya? Jadi simpan saja denganmu. Aku tidak mungkin memintamu mengembalikannya ke Sekte Awan Mengalir, kan? Ye Ziling masih marah karena marah, jadi nadanya tidak sopan saat dia berbicara dengan Lin Yun. Dia merasa terganggu pada hari dia tiba dan tidak bisa beristirahat selama 1 malam. Setelah selesai, dia segera berbalik dan memasuki gedung. Dia mungkin senang dengan pesonanya jika dia adalah wanita biasa, tapi itu hanya penghinaan bagi Ye Ziling. Dia akan mengambil semua nyawa mereka jika penginapan ini tidak memiliki banyak aturan. Mendengar ucapan sarkastik dari Ye Ziling, Feng Zhang, dan Liu Qingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak memberikan 9 pil mendalam ini kepadaku? Liu Qingyan tersenyum. Fokus saja pada pemurnian sup tulang naga emas. Kalian berdua tidak membutuhkan 9 pil mendalam untuk saat ini, senyum Lin Yun sambil menyimpan pil itu. Dia ingin bertanya apakah Ye Ziling membutuhkannya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menghargai niat baiknya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Pil 9 mendalam mungkin merupakan harta karun bagi Jiang Tao karena bisa membuatnya bersinar dalam ujian, tapi itu tidak ada artinya bagi Lin Yun. Ingatlah untuk kembali sebelum ujian, kata Feng Zhang. Aku tentu saja tidak akan melupakannya. Lin Yun melambaikan tangannya dan meninggalkan halaman. Di lantai tertinggi di penginapan, Liu tua berdiri di dekat jendela dengan alis terkunci, melihat siluet Lin Yun. Dia terkejut dengan kemampuan Lin Yun untuk membuat masalah. Feng Jue awalnya menginstruksikan dia beberapa kali untuk memperhatikan Lin Yun. Namun, dia tidak terlalu mempermasalahkannya sebelumnya karena Lin Yun hanya berada di alam inti Elysium di matanya. Dia tidak berpikir Lin Yun bisa berbuat banyak di Azure Black City. Kota Azure Black berada di luar Sekte Pedang dan bisa dianggap sebagai kota kekaisaran. Itu adalah salah satu dari 10 kota utama di domain tandus kuno di mana bahkan para ahli alam nadi naga tidak berani menimbulkan masalah. Tapi dia tidak menyangka Lin Yun akan melumpuhkan ketua murid dari Sekte Awan Mengalir hanya dalam 1 hari. Lin Yun mengklaim bahwa dia memiliki temperamen yang baik, tapi tindakannya benar-benar kontras dengan kata-katanya dan sangat kejam. Praktis tidak mungkin bagi Jiang Tao untuk pulih dari lukanya dalam waktu 10 hari, kecuali dia mendapatkan pil suci. Jadi ini berarti dia tidak punya harapan untuk ujian. Ikuti dia. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya, kata Liu tua saat 2 orang berjalan keluar dari bayang-bayang. Tapi saat kedua orang itu hendak pergi, suara Liu tua bergema lagi, lupakan saja. Niat pedang anak nakal itu aneh, dan kalian mungkin tidak bisa menyembunyikan diri darinya. Saya tidak berpikir ada orang yang berani membuat masalah di kota Azure Black. Lepaskan saja dia. Berjalan di jalanan kota, Lin Yun memiliki pemahaman baru tentang betapa ramainya kota itu. Jalanan dipenuhi dengan orang-orang, dan malam kota itu menawan. Seluruh kota Azure Black diselimuti oleh sebuah layar cahaya yang menutupi langit dengan pantulan bintang-bintang. Sesekali, dia bisa melihat para penjaga kota melakukan patroli di atas kapal terapung. Para penjaga itu berdiri di atas dek, mengenakan baju besi suci, dan siapapun dapat melihat bahwa mereka bukan orang sembarangan. Kapal ini juga memiliki seorang ahli dari Sekte Pedang di dalamnya. Orang ini mungkin telah menyembunyikan niat pedangnya, tapi aura yang tersisa yang dipancarkan dari ahli ini cukup untuk menyerang semua orang dengan rasa takut yang tersisa. Sepertinya umat manusia masih berkembang bahkan setelah 100.000 tahun, desah Lil Purple sambil duduk di atas pedang salju. Kenapa kau berseru seperti itu ketika kau telah melihat kota-kota dari zaman kuno? Lin Yun menatap Lil Purple.
Dia terkejut karena Lil Purple seharusnya membanggakan betapa ramainya kota kuno itu dan tidak mungkin kota Azure Black bisa dibandingkan dengannya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Dibandingkan dengan Saint Cities, tidak mungkin Azure Black City bisa dibandingkan dengannya, kata Lil Purple. Itu seperti yang dibayangkan Lin Yun, dan dia seharusnya tidak bertanya. Lin Yun mengabaikannya karena dia tidak akan merasa nyaman jika dia tidak menyombongkan diri selama sehari. 1 jam kemudian, dia berhenti di depan sebuah bangunan megah dengan banyak orang yang keluar masuk, Paviliun Kuali Surgawi. Ayo kita pergi dengan ini. Paviliun Kuali Surgawi mungkin terdengar seperti nama yang sombong, tapi ini adalah ruang perdagangan di mana orang bisa membeli artefak suci, dan mereka juga sesekali mengadakan lelang. Lin Yun melihat papan nama tapi tidak terburu-buru untuk masuk. 1 jam kemudian, dia kembali dengan mengenakan topeng bulan perak dan berbaur dengan kerumunan. Kamar dagang serupa dapat ditemukan di mana-mana di dunia, dan skalanya hanya berbeda. Lin Yun tidak datang untuk membeli apapun karena dia bangkrut sampai-sampai dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengembangkan pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Belum lama ini, dia cukup murah hati untuk menyeduh sup dengan tulang naga dan ramuan suci. Tapi sekarang, dia begitu bangkrut sehingga dia bahkan tidak mampu membeli semangkuk sup. Sekali lagi, ini bukan berarti Lin Yun tidak memiliki harta. Selain 10 pedang suci yang dia peroleh kembali di paviliun pedang tersembunyi, dia juga mengumpulkan banyak artefak suci saat dia membunuh musuh-musuhnya di Pulau Kuksuan. Meskipun dia langsung pergi setelah membunuh mereka, Lil Red tidak lupa untuk mengumpulkan kantong interspasial mereka. Dia masih belum memilah-milahnya, tapi dia tahu itu adalah panen yang sangat besar. Memasuki paviliun kuali surgawi, Lin Yun bisa melihat kuali yang megah pada pandangan pertama. Ini adalah artefak orang suci 1000 rune yang ditempatkan di aula utama untuk dipamerkan dan bertindak sebagai bentuk intimidasi. Banyak orang berada di aula utama. Saking banyaknya, bahkan tidak ada petugas di sekitar. Tapi setelah membayar sejumlah pil astral ilahi dan melewati aula utama, itu adalah tempat yang sama sekali berbeda. Ada banyak halaman yang mengelilingi sebuah kolam sebesar danau. Bagian tengahnya adalah platform megah yang dibentuk dengan pagar yang membentang dari halaman. Lin Yun telah menghabiskan 500 pil astral ilahi untuk menerima kualifikasi untuk masuk. Tapi itu hanya kualifikasi yang mengizinkan dia untuk makan dan minum di sini. Peron tengah diselimuti cahaya bintang. Disinilah pelelangan diadakan dan di mana artefak suci ditempatkan. Semua orang di sini berstatus bangsawan, orang kaya, jenius tingkat atas, atau murid dari berbagai klan. Ketika Lin Yun datang ke sini, lingkungan sekitar akhirnya tenang. Banyak pelayan cantik berdiri di samping dalam satu barisan, dan tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk dihadiri oleh salah satu dari mereka. Nama saya King Ling, dan saya menyapa tuan muda ini. Petugas itu menyapa. Saat dia memimpin Lin Yun, dia bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa Anda? Di matanya, Lin Yun diselimuti misteri dengan rambut peraknya dan topeng di wajahnya yang memberinya temperamen acuh tak acuh. Dia tidak asing dengan pelanggan yang memakai topeng, tapi jarang sekali melihat seseorang dengan temperamen Lin Yun. Lin Yun. Lin Yun menyebutkan namanya. Saya di sini untuk menjual artefak suci, dan banyak di antaranya ada. Transaksi yang terlibat mungkin akan menjadi beberapa juta pil astral ilahi. Siapa di sini yang bisa memutuskan transaksi sebesar itu? Saya adalah orang itu. King Ling bingung ketika dia mendengar bahwa Lin Yun ada di sini untuk melakukan transaksi yang melibatkan jutaan. Ini karena artefak suci 100 rune biasa-biasanya dihargai sekitar 100.000 pil astral ilahi. Bahkan artefak suci 100 turunan terbaik hanya berharga beberapa ratus ribu pil astral ilahi, dan jarang sekali harganya di atas 1 juta. Bahkan di domain tandus kuno, 1 juta pil astral ilahi adalah jumlah yang sangat besar yang bahkan banyak ahli alam nadi naga akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkannya. Jadi dia secara alami ingin Lin Yun membuktikan kekayaannya untuk memastikan dia tidak berada di sini untuk membuat masalah. Lin Yun terkejut dengan kepercayaan diri King Ling. Tapi ketika dia memeriksanya lebih jauh, dia menyadari kultivasinya tidak rendah. Dia masih muda dan berada di puncak alam Empirean. Seseorang sekaliber dia bisa menjadi elit dari banyak sekte. Lihatlah topengku dan katakan padaku kelas berapa ini, kalau begitu, jawab Lin Yun. Itu mudah. King Ling tersenyum sebelum mengangkat kepalanya untuk memeriksa topeng Lin Yun dengan hati-hati. Topeng bulan perak telah menutupi setengah dari wajah Lin Yun. Warnanya perak, dengan cahaya bulan yang berdesir di permukaan topeng.
Dengan sekilas pandang, dia bisa tahu bahwa topeng itu tidak biasa. Tapi dia tidak bisa mendeteksi tanda suci ketika dia melihat topeng itu dengan hati-hati. Tidak hanya itu, tapi aura Lin Yun ditarik seluruhnya ke dalam tubuhnya. Jadi dia tidak bisa mendeteksi kultivasi Lin Yun sama sekali. Ini. Wajah Qingling berangsur-angsur menjadi jelek, dengan kecemasan melintas di pupil matanya. Dia berinteraksi dengan artefak suci setiap hari dengan para senior di Paviliun Kuali Surgawi, mengajari mereka cara menilai artefak suci. Jadi dia yakin bahwa dia bahkan lebih berpengalaman daripada kebanyakan ahli alam nadi naga. Tapi meski begitu, dia tidak bisa menilai topeng bulan perak. Itu sangat banyak sehingga dia bahkan tidak yakin apakah itu artefak suci. Bagaimana? Lin Yun bertanya. Haha, produk dari klan Mo bukanlah sesuatu yang bisa dikenali semua orang. Tuan Muda Lin, mari kita berhenti mempersulitnya. Ketika Qingling ditempatkan dalam posisi yang sulit, sebuah suara yang menawan bergema. Manajer An. Qingling menghembuskan nafas lega sebelum menoleh ke arah suara itu berasal dan membungkuk. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat seorang wanita menawan berdiri di atas rel yang menghubungkan beberapa lantai. Gaunnya cukup berani, memperlihatkan sebagian besar dadanya sambil bersandar pada tiang. Matanya juga tampak mengandung sihir yang bisa menarik orang lain. Tuan Muda Lin, ini adalah manajer umum kami, An Liuyan, perkenalkan Qingling. Karena manajer An ada di sini, saya tidak akan menghalangi Anda lebih jauh. Tuan Muda Lin bisa langsung menghampirinya. Lin Yun tidak ragu-ragu dan terbang ke langit, dengan lembut mengetukkan kakinya ke permukaan danau. Ketika dia terbang ke langit, dia menghadapi beberapa batasan karena danau yang luas itu terdiri dari banyak susunan spiritual, dan siapapun yang mengganggu akan mati dalam kematian yang mengerikan. Ketika riak menyebar di permukaan danau, Lin Yun dengan kuat mendarat di samping An Liuyan. Tapi tatapannya tidak tertuju pada An Liuyan tapi pada danau. Dia bisa melihat kuali besar lainnya di dasar danau. Tapi bukan itu yang terpenting. Kuali besar itu dipenuhi dengan cairan suci naga sejati. Ini berarti setidaknya ada 500 kg cairan itu. Untuk sepersekian detik, dia bahkan ingin membawanya. Tapi setelah memikirkan tentang susunan spiritual dan betapa dalamnya danau itu, dia menenangkan dirinya sendiri. Tuan Muda Lin, akhirnya kau menatapku. Seorang Liuyan berkata dengan nada menyedihkan, seolah-olah dia menderita keluhan. Pesonanya sangat menakutkan, terutama ketika dia mengungkapkan tatapan seperti itu yang memicu keinginan orang lain untuk melindunginya. Tapi hati Lin Yun sudah memiliki milik, dan dia juga memahami maksud pedang langit. Jadi kemauannya telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Namun meski begitu, An Liuyan masih menciptakan riak di hatinya. Kemudian lagi, ada batasan seberapa besar pesona An Liuyan dapat mempengaruhinya karena dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Karena Tuan Muda Lin ada di sini untuk menjual artefak suci, saya ingin tahu apakah asal mula petapa agung Anda juga untuk dijual. An Liuyan melanjutkan sambil tersenyum. Lin Yun terkejut karena identitasnya dikenali, tetapi dia segera menjadi tenang. Orang biasa mungkin tidak tahu tentang keberadaannya, tetapi ini tidak sama untuk kekuatan yang kuat itu. Dia juga tidak berniat menyembunyikan identitasnya dan hanya ingin memastikan keselamatannya. Topeng bulan perak adalah artefak suci yang dapat melindungi hidupnya. Tetapi tepat ketika Lin Yun hendak menjawab, An Liuyan tiba-tiba menjadi semakin menawan di hadapannya sehingga fitur wajahnya perlahan-lahan tumpang tindih dengan Su Xiao. Melihat An Liuyan masih menggunakan pesonanya padanya, kemarahan melintas di pupil mata Lin Yun, dan dia dengan dingin berkata, bolehkah saya bertanya apakah wajah Anda dijual? Bab 1389 Emosi Lin Yun. Ketika Lin Yun berbicara, dia diam-diam mengaktifkan pedang langit dengan maksud untuk menghancurkan trik menawan An Liuyan. Detik berikutnya, layar cahaya merah muda pecah seperti cermin di wajah An Liuyan, menampakkan wajah yang cantik, tetapi wajahnya tidak lagi menawan seperti sebelumnya. Penampilan aslinya adalah seorang wanita, namun dia bertingkah seolah-olah dia masih remaja. An Liuyan terkejut sejenak sebelum dia tersenyum. Tapi senyumnya segera membeku di wajahnya karena Lin Yun tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram lehernya. Hal ini membuat An Liuyan tercekik dan panik karena dia tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ketika dia merasakan niat membunuh yang dilepaskan dari Lin Yun, dia menyadari bahwa dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya dalam hidupnya. Dia tahu dia akan kehilangan nyawanya jika dia melakukan tindakan yang ceroboh.
Tapi An Liuyan segera menenangkan dirinya dan membuat gerakan dengan tangannya untuk menghentikan penjaga yang bertanggung jawab melindunginya dalam kegelapan. Lin Yun bisa merasakan beberapa lonjakan niat membunuh yang menguncinya ketika dia mencengkeram tenggorokan An Liuyan, tapi dia tetap tenang dan tidak panik. Bagaimanapun, An Liuyan menggunakan trik menjijikkan untuk melawannya dan melewati batas kemampuannya. Dia tidak bisa diganggu jika An Liuyan memiliki kebiasaan menggunakan trik menawannya untuk menyelidiki orang lain atau jika dia ingin menggali rahasianya. Mungkin ada sedikit dari keduanya, termasuk mencoba menyelidiki misteri asal-usul petapa agungnya sebelum mencoba menghapus ingatannya. Bahkan jika dia gagal, dia bisa dengan mudah tersenyum dan memberikan penjelasan yang bisa mengeluarkannya dari kekacauan. Tuan Muda Lin, tenanglah. Saya hanya melakukannya karena tertarik dan tidak bermaksud jahat. Seorang Liuyan menghentikan pengawalnya sebelum dia tersenyum, mencoba meredakan konflik di antara mereka. Tapi ketika dia melihat Lin Yun tetap diam, dia melanjutkan, Tuan Muda Lin, kamu berada di bawah perlindungan Sekte Pedang, dan tidak ada yang berani melakukan apapun padamu di kota Azure Black. Jadi aku tidak bermaksud jahat. Ketika Lin Yun akhirnya melepaskan tenggorokannya, An Liuyan menghela nafas lega dan terengah-engah karena lehernya hampir patah. Meskipun dia telah memastikan keselamatannya, dia tahu dia telah mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Dia selalu merasa bahwa semua pria di dunia hanyalah mainan baginya, dan bahkan transenden yang ditakdirkan tidak terkecuali. Dia sangat yakin bahwa jika dia mau, tidak ada pria di dunia ini yang tidak bisa dia taklukkan, dan ini adalah pertama kalinya dia mengalami kekalahan yang begitu besar. Hal ini membuatnya bersumpah dalam hati untuk membalas dendam di masa depan. Terlepas dari pikirannya, dia perlahan-lahan mengenakan senyum di wajahnya. Tapi senyumnya membeku saat Lin Yun menamparnya. Tamparan keras itu membuat pipi An Liuyan membengkak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung merasa pusing. Kultivasinya berada di alam inti Elysium Surgawi, dan dia jauh lebih tua dari Lin Yun. Dalam hal bakat, dia tidak lebih lemah dari Lin Yun. Selain fakta bahwa dia dilahirkan di alam Kunlun, fondasinya bahkan lebih kuat dari Lin Yun sampai tingkat tertentu. Jika dia waspada, dia bisa dengan mudah menghindari tamparan itu. Tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan menamparnya ketika ada begitu banyak penjaga alam nadi naga yang melindunginya dalam kegelapan, dan bahkan ada seorang ahli alam dektrit samsara di Paviliun Kuali Surgawi. Dia adalah manajer umum Paviliun Kuali Surgawi, dan tindakan Lin Yun tidak berbeda dengan memprovokasi Paviliun Kuali Surgawi. Jadi dia tidak tahu dari mana Lin Yun punya keberanian untuk menamparnya. Kamu sedang merayu kematian. Raungan marah bergema saat beberapa penjaga alam nadi naga muncul. Yang memimpin penjaga adalah seorang pria tua parubaya yang sedang marah-marah saat ini. Hentikan. An Liuyan berteriak saat dia memegang pipinya dengan api berkobar di pupil matanya. Dia akhirnya memiliki segumpal niat membunuh yang melintas di pupil matanya saat dia mulai melepaskan auranya. Tuan Muda Lin, bukankah itu sedikit berlebihan? Bahkan jika Anda berada di bawah perlindungan Sekte Pedang, apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk menggertak wanita seperti saya? Kita semua orang pintar, jadi berhentilah berpura-pura. Ketika saya melewati lapisan pembatasan, saya menjadi terisolasi dari dunia luar, dan saya tahu apa yang Anda rencanakan. Lin Yun mengenakan topeng sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya, tetapi suaranya dingin, membuat seluruh temperamennya menjadi dingin. Wajah An Liuyan berubah, dan dia dengan dingin berkata, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu tidak tahu. Kalau begitu biar ku beritahu. Lin Yun tidak sopan padanya dan melanjutkan, kamu menunjukkan identitasku karena kamu ingin mengguncang pikiranku sehingga kamu bisa memikatku. Ketika kau gagal, kau menambahkan ilusi pada trik menawanmu, dan itu yang kedua kalinya. Tetapi bahkan ketika aku melepaskanmu, kamu masih tidak menyerah, dan itu adalah yang ketiga kalinya. Lin Yun tahu apa yang dia rencanakan. Dia mungkin ingin mengetahui rahasia asal-usul petapa agung. Bagaimanapun, ada banyak rumor bahwa asal-usul suci agung layu-layu yang mendalam terkait dengan harta karun Kaisar Selatan. Bahkan jika rencananya terbongkar, dia adalah seorang wanita dan bisa berpura-pura lemah untuk menepisnya. Tapi terlalu berlebihan baginya untuk memperlakukannya seperti orang bodoh, itulah sebabnya Lin Yun tidak sopan padanya dan memberinya tamparan sebagai peringatan dan hukuman. Ada yang aneh dengan tipu muslihatnya yang menawan karena Lin Yun hampir tertipu bahkan ketika dia memiliki niat pedang langit. Pada saat yang sama, dia tahu wanita ini tidak akan tahu kapan harus berhenti jika dia tidak memberinya pelajaran. Mendengar apa yang dikatakan Lin Yun,
wajah An Liuyan berubah sebentar sebelum pesona di matanya akhirnya menghilang, dan dia melambaikan tangannya, tinggalkan kami. Ketika penjaga alam nadi naga mundur, ahli alam dektrit samsara melepaskan aura samar pada Lin Yun dalam kegelapan. Ini adalah sebuah peringatan, tapi Lin Yun mengabaikannya begitu saja. Dia berada di sini untuk melakukan transaksi, jadi dia tidak perlu membalikkan meja karena akan merepotkan baginya untuk mencari kamar dagang yang lain. Tidak heran mengapa Anda bisa menginjak Kincang. Saya akui saya kalah, kata An Liuyan. Pesona yang dia ungkapkan benar-benar menghilang, dan Lin Yun bisa tahu dari sini bahwa An Liuyan tidak sederhana. Bukankah kamu di sini untuk menjual artefak suci? Ikuti aku, kata An Liuyan sebelum dia berbalik dan pergi. Sebelum Lin Yun pergi, dia berbalik untuk melihat kuali di bawah danau dengan enggan. Dia terlalu miskin, jadi bisa dibayangkan bagaimana reaksinya setelah melihat kuali yang diisi dengan cairan suci naga sejati. Seluruh kuali diisi dengan cairan dewa naga sejati, dan setidaknya ada 500 kilogram. Bahkan jika dia tidak bisa menerimanya, itu akan tetap memuaskan baginya untuk melihatnya. Setelah mengikuti An Liuyan, mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan aroma. Tempat ini tampaknya adalah kamar An Liuyan, yang seluruhnya didekorasi dengan furnitur. Ruangan ini rumit, dan bahkan ada sebuah ruangan yang dimaksudkan untuk pengasingan. Tapi tidak ada aula tamu, jadi An Liuyan membawa Lin Yun ke ruangan yang tenang. Tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Setelah An Liuyan pergi, Lin Yun mulai memeriksa seluruh ruangan. Setiap perabot di sini dipenuhi dengan energi spiritual, dan bahkan ada dupa yang luar biasa. Membuka pot dupa, Lin Yun menyadari bahwa dupa yang digunakan tidak sederhana, dan mungkin terbuat dari bunga langka yang dicampur dengan bahan berharga lainnya. Dari situ, Lin Yun menyimpulkan bahwa An Liuyan sangat kaya raya dan tidak pelit pada dirinya sendiri. Lin Yun, kamu memukul seorang wanita. Suara Lil Purple bergema dari kotak pedang. Tapi nadanya segera berubah, dan dia tertawa kecil, hehe. Tapi permaisuri ini menyukainya. Pandanganmu aneh, jawab Lin Yun. Menurutmu siapa permaisuri ini? Aku telah melihat semua jenis wanita jalang di zaman kuno, dan kau tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh permaisuri ini dengan nafas suciku. Wanita jalang seperti dia perlu dipukuli, atau dia tidak akan belajar dari pelajarannya, dan begitulah seharusnya kau memperlakukan wanita seperti dia. Jika Anda memperlakukannya dengan baik, Anda hanya akan dipandang rendah olehnya. Permaisuri ini mahir dalam berurusan dengan wanita seperti dia, dan mereka hanya bisa dengan patuh menjadi pelayanku di zaman kuno. Lil Purple berkata dengan nada menghina. Lin Yun tahu bahwa penyakit Lil Purple telah kambuh. Tapi An Liuyan tidak sesederhana yang dikatakan Lil Purple karena keterampilannya yang menawan sangat menakutkan. Tidak hanya dia bisa menggabungkannya dengan ilusinya, tapi pesonanya juga bisa menyerang hati orang lain, yang bahkan membuat Lin Yun melihatnya sebagai Su Xiao. Dia berspekulasi bahwa dia mungkin mengembangkan teknik kultivasi dari jalan iblis. Menilai dari usianya yang masih muda, ini hanya berarti dia memiliki latar belakang yang menakutkan. Tidak mengherankan jika latar belakang paviliun kuali surgawi adalah kekuatan iblis. Ada terlalu banyak sekte kuat di domain tandus kuno, jadi kekuatan iblis tidak bisa mengganggu secara terbuka. Tapi mereka juga tidak ingin melepaskan keuntungan, jadi mereka hanya bisa menyamar. Saat Lil Purple mulai membual, dia akan terus membual. Tetapi karena Lin Yun tidak ada hubungannya, dia akan meluangkan waktu untuk membalasnya. Bahkan lama kemudian, An Liuyan masih tidak terlihat. Lil Purple bosan dan bertanya, mengapa dia tidak ada di sini setelah sekian lama? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Lin Yun tidak terkejut dan menjawab, wajahnya bengkak dengan gaunnya yang kotor oleh darahnya, belum lagi riasannya berantakan. Jadi dia secara alami harus membersihkan dirinya sendiri. Tanpa 4 jam, Anda tidak akan bisa melihatnya. Kau benar-benar playboy untuk mengetahui hal ini, balas Lil Purple. 6 jam kemudian, An Liuyan akhirnya muncul kembali. Wajahnya sudah tidak bengkak lagi, dan ia telah merapikan dandanannya. Ia berganti pakaian dengan gaun merah yang memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Maaf membuat Anda menunggu, senyum An Liuyan menawan. Lin Yun tahu bahwa An Liuyan masih belum menyerah, tetapi dia tidak peduli padanya karena dia tidak menggunakan triknya yang menawan. Dia mengeluarkan semua artefak suci dari kantong antar bagiannya, dan berkata, jangan khawatir. Mari kita lanjutkan bisnis ini. Pada awalnya, An Liuyan tidak terlalu terganggu olehnya. Dia melihat sebagian besar artefak suci milik Sekte Guntur, Sekte Phoenix Api,
gerbang binatang Miriat, dan sekte naga api. Kekuatan-kekuatan yang hanya berada di urutan kedua setelah sekte-sekte yang kuat. Sekte-sekte besar itu secara alami memiliki fondasi yang menakutkan, terutama meja batu yang berisi setetes darah dari naga Jiao. Itu adalah artefak suci 100 tingkat menengah. Dia tahu rumor itu tidak palsu. Lin Yun telah memulai pembantaian di Pulau Kuksuan, dan piala perang ini adalah buktinya. Ini semua adalah harta karun. Itu bukanlah benda yang berani digunakan oleh orang biasa karena sekte-sekte besar itu akan memburunya. Ketika Lin Yun mengeluarkan 8 artefak suci, pada akhirnya, An Liuyan akhirnya tidak tahan lagi dan segera mengambil salah satunya, ciptaan Feng Xuanzi. Ketika dia memeriksa 7 pedang suci yang tersisa, dia tahu bahwa mereka semua ditempa oleh Feng Xuanzi, membuatnya sangat terkejut. Bab 1390 dari pertukaran pukulan, persahabatan tumbuh. Manajer An, Anda kenal Feng Xuanzi? Lin Yun menatap An Liuyan, terkejut. Dia adalah seorang spiritualis surgawi yang terkenal di domain tandus kuno. Spiritualis surgawi sebanding dengan orang suci dan bahkan lebih langka dari orang suci. An Liuyan tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang yang baik. Ada pendekar pedang yang memenuhi kota dengan ujian yang akan segera dimulai. Jadi masing-masing dari mereka bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Meskipun harta lainnya juga berharga, menjualnya sedikit merepotkan. Tapi pedang suci lebih mudah ditangani, dan karena Feng Xuanzi menempa mereka, mereka hanya akan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dari mana kamu mendapatkannya? An Liuyan tidak terlalu yakin. Jika pedang ini dicuri, akan merepotkan untuk menyingkirkannya. Feng Xuanzi menggunakan 10 pedang suci sebagai ganti nyawa cucunya, dan saya memberikan 2 pedang kepada sesama saudara bela diri. Jangan khawatir tentang asal-usul pedang ini. Aku menantang 3 susunan di majelis pedang, jadi seharusnya tidak sulit bagimu untuk menanyakan hal itu, kata Lin Yun. Lin Yun menantang 3 susunan pada majelis pedang yang lebih rendah. Seorang Liuyan terkejut saat dia menatap Lin Yun dengan kemegahan bersinar di matanya. Lin Yun menamparnya, tapi prestasinya layak untuk dihormati. Tidak banyak yang bisa melewati 3 peringkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini membuatnya menyadari bahwa jaringan intelijen Paviliun Kuali Surgawi masih kurang. Kemudian lagi, ini juga karena jaringan intelijennya terlalu besar. Alasan mengapa dia berada di kota Azure Black bukan karena Lin Yun. Dia hanya mencoba menyelidiki Lin Yun setelah mengenalinya. Jika dia memiliki lebih banyak informasi tentang dia tidak akan mencoba menyelidikinya. Lagi pula, bahkan Feng Xuanzi hanya bisa menggunakan 10 pedang suci untuk menyelamatkan cucunya, dan Lin Yun sepertinya bukan tipe orang yang akan menderita kerugian dan menyedihkan. Saya harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Jadi saya harus mengirim seseorang untuk memverifikasinya dengan Feng Xuanzi. Kemudian lagi, secara alami saya percaya bahwa 8 pedang ini tidak diperoleh dengan cara ilegal, senyum An Liuyan. Ajukan tawaranmu, kalau begitu. Lin Yun tidak memiliki keluhan tentang itu. Adapun artefak suci dari sekte lain, dia hanya bisa menanganinya sebagai barang yang asal-usulnya diragukan. An Liuyan merenung sejenak sebelum dia menawarkan, semuanya untuk 4.500.000 pil astral ilahi kalau begitu. Alis Lin Yun bergetar karena dia berharap itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Tetapi tawaran An Liuyan telah mengejutkannya ketika dia mendengar itu. Dia bertanya, apakah tidak ada masalah dengan jumlah ini? Apakah itu terlalu sedikit? An Liuyan merenung sejenak sebelum dia melanjutkan, jika Anda bisa menunggu, maka saya bisa menjualnya satu per satu. Harganya mungkin lebih tinggi, tapi 500.000 pil astral ilahi lainnya akan menjadi batasnya. Tawaranmu terlalu tinggi, kata Lin Yun. An Liuyan tersenyum ketika dia mendengar itu dan menjawab, saya tidak mengambil biaya penanganan apapun dari Anda. Biaya penanganan untuk sebagian besar kamar dagang biasanya 40%. Sedangkan untuk barang yang asalnya meragukan, bisa mencapai 80%. Tetapi An Liuyan tidak berhenti di situ dan melanjutkan, anggap ini sebagai niat baik saya untuk berteman dengan Anda dan permintaan maaf saya atas apa yang terjadi di sana. Dari sebuah pertukaran pukulan, persahabatan akan tumbuh. Terlepas dari apa yang dia katakan, dia tampaknya menjadi satu-satunya yang menerima pukulan darinya. Melihat tawaran jabat tangan dari An Liuyan, Lin Yun tidak terburu-buru untuk menjabatnya. Saat dia berjabat tangan dengannya, ini berarti dia telah mengakui persahabatan mereka. Kamu adalah seorang kultivator dari domain iblis, kan? Lin Yun bertanya. Domain iblis adalah tempat berkumpulnya para kultivator iblis, dan penguasa mereka adalah Kaisar Iblis.
Selain itu, domain iblis dapat ditemukan di mana-mana di alam Kunlun. Setiap kekuatan yang kuat dari jalur iblis akan memiliki cabang di mana-mana di alam Kunlun. Fondasi mereka tidak lebih lemah dari sekte-sekte yang kuat, dan Lin Yun tidak keberatan berteman dengan mereka. Tapi dia menyelidiki An Liuyan dengan pertanyaannya. Jika An Liuyan mengakuinya, maka dia akan mengakui persahabatan mereka. Tapi jika dia menyangkalnya, maka mereka tidak perlu melakukan interaksi setelah transaksi ini. Wajah An Liuyan berubah sebelum dia tersenyum, tepat sekali. Jika kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan, saya akan memberi tahu Anda segalanya. Tapi untuk saat ini, saya tidak bisa membagikan identitas saya dengan Anda. Selain itu, intuisi saya mengatakan bahwa kita akan bekerja sama di masa depan. Mungkin. Lin Yun mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan An Liuyan. Setengah jam kemudian, seorang petugas datang dengan gelang perak. An Liuyan mengambil gelang perak itu dan menyuruh petugas itu mundur. Saya perhatikan Anda masih menggunakan kantong antar ruang, jadi saya yakin Anda tidak memiliki gelang antar ruang. Anggap saja ini hadiah untuk pertemuan pertama kita, dan pil astral ilahi milikmu ada di dalam sana. Lin Yun pertama-tama memeriksa gelang itu sebelum dia memakainya di pergelangan tangannya. Gelang antar ruang jauh lebih nyaman daripada kantong antar ruang, dan ruang di dalamnya jauh lebih besar. Dia hanya pernah melihat Yue Weiwei menggunakan gelang interspasial di masa lalu. Setelah datang ke alam Kunlun, dia menyadari bahwa gelang interspasial tidak biasa seperti yang dia kira, yang berarti ini adalah hadiah yang mahal. Tuan Muda Lin, apakah Anda percaya pada ketulusan saya sekarang? Seorang Liuyan tersenyum dengan tatapan menyedihkan. Lin Yun yakin bahwa An Liuyan telah mengembangkan teknik kultivasi iblis yang menakutkan. Bahkan ketika dia tidak mengedarkannya, dia sudah secara pasif memancarkan pesona yang mengancam. Karena mereka sekarang dianggap sebagai teman, Lin Yun tidak lagi bersikap sopan padanya dan bertanya, bolehkah saya meminjam tempat ini selama beberapa hari untuk berkultivasi? Dia ingin menyempurnakan aura pedang naga Phoenix lainnya sebelum ujian, dan tempat ini jauh lebih baik daripada lingkungan di penginapan. Itu sudah pasti. An Liuyan senang melihat Lin Yun berterus terang padanya. Ini berarti dia tidak lagi menentangnya. Tapi Tuan Muda Lin, apakah Anda juga akan berpartisipasi dalam ujian? Seorang Liuyan penasaran karena dia mengira Lin Yun telah direkrut ke dalam sekte melalui kuota internal. Karena para orang suci menerima murid dalam ujian ini, 10 klan orang suci di domain Tandus kuno, selain klan Dewa Ketuhanan, telah mengirim keturunan mereka. Selain itu, beberapa transenden yang ditakdirkan bukan dari domain Tandus kuno juga datang. Beberapa bahkan memiliki nama mereka di peringkat inti Elysium di bawah 25. Itu benar. Aku akan pergi sebelum ujian. Jadi saya tidak akan menempati tempat ini lama-lama. Lin Yun memilih untuk mengikuti ujian karena dia ingin menyebarkan nama sekte pedang Fuyun, dan dia juga ingin menghadapi para ahli lainnya. Dia tidak terkalahkan di Pulau Kuxuan, tapi itu masih di antara mereka yang berada di peringkat Empyrean karena semua orang baru saja melakukan terobosan ke alam inti Elysium. Jadi tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para transenden yang ditakdirkan di peringkat inti Elysium. Tapi itu berbeda setelah dia mengasingkan diri selama 2 bulan. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi alam besar, atau bahkan transenden yang ditakdirkan di alam inti Elysium. Selain itu, Lin Yun juga memiliki sebuah spekulasi. Jika hipotesisnya benar, dia tidak bisa diterima secara internal dan harus membuktikan kekuatannya pada semua orang. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Seorang Liuyan membungkuk. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum sebelum pergi. Cek, cek. Kamu menempati kamarnya saat kamu berkenalan di hari pertama. Sepertinya permaisuri ini telah meremehkanmu. Lil Purple dengan masam berkata dari kotak pedang. Apakah Anda ingin cairan suci naga sejati di bawah danau? Lin Yun bertanya. Tetapi kau tidak perlu mengorbankan dirimu untuk itu, gumam Lil Purple. Apa yang kamu pikirkan? Lin Yun merasa geli dengan Lil Purple. Ketertarikan adalah apa yang mengikat orang bersama. Dia akan membutuhkan bantuan saya di masa depan, begitu juga dengan saya. Jika kita akan bekerja sama, semuanya bisa dinegosiasikan, dan kita mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kuali cairan Dewa Naga Sejati. Ketika An Liuyan keluar dari kamarnya, dia segera melihat pria paruh baya itu. Ini adalah orang yang sebelumnya meraung pada Lin Yun. Dia memiliki temperamen yang keras dengan niat membunuh yang melonjak di pupil matanya.
Kultivasinya berada pada transformasi ke-9 dari alam nadi naga. Dia hanya setengah langkah lagi untuk mencapai alam Dektrit Samsara, dan dia bisa dianggap sebagai ahli di domain tandus kuno. Apakah dia sudah pergi? Pria parubaya itu bertanya. Dia berani menyakiti Nona. Aku bisa membuatnya menghilang tanpa ada yang tahu setelah dia meninggalkan paviliun kuali surgawi. Tapi An Liuyan memelototi pria parubaya itu sebelum dia dengan dingin berkata, simpan pikiranmu itu untuk dirimu sendiri. Feng Jue diam-diam melindunginya di Pulau Kuxuan, dan aku yakin ada juga seseorang yang melindunginya di kota Azure Black. Kau akan kehilangan nyawamu. Tetapi dia menamparkan Nona. Apa kita akan membiarkannya begitu saja? Pria parubaya itu bertanya. Jadi bagaimana jika dia menamparku? Setidaknya dia lebih baik daripada orang-orang munafik yang bersikap sopan padaku di permukaan dan hanya ingin mendapatkanku di tempat tidur mereka. Bahkan jika saya membiarkan mereka menamparkan saya, mereka hanya akan menemukan cara untuk menyenangkan saya. Ketika dia berbicara, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia kemudian melanjutkan, dan dia sekarang menjadi teman saya. Pikiran Anda berbahaya, dan saya memiliki intuisi yang kuat bahwa dia adalah kesempatan saya. Dia mungkin adalah kunci bagiku untuk menjadi gadis suci dalam sekte ini, jadi aku harus mengambil kesempatan ini dengan baik. Pria parubaya itu tercengang saat mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa An Liuyan akan berteman dengan seseorang yang menamparnya. Ketika Lin Yun duduk di dalam ruangan, dia mengeluarkan 9 pil mendalam dari Jiang Tao. Dia berencana untuk segera menggunakannya. Awalnya, itu bukan miliknya, jadi dia secara alami tidak akan merasakan sakit hati karenanya. Di dalam istana ungu miliknya ada sebuah inti suci seukuran bayi dengan rune suci gagak emas terukir di permukaannya. Ada 4 helai aura pedang naga Phoenix emas di atas lautan energi astral, dan setiap helai mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Samar-samar, naga dan burung Phoenix terlihat berkedip-kedip dalam aura pedang naga Phoenix. Lin Yun memejamkan mata dan mengedarkan sutra tingkat pertama dari pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Ini segera menyebabkan naga surgawi dan burung Phoenix dewa muncul di istana ungu, membantunya memurnikan pil 9 mendalam. Dengan bantuan 9 pil mendalam ini, energi spiritual di atas matras yang dia duduki, dan aroma ilahi, kecepatan kultivasi Lin Yun 10 kali lebih cepat dari biasanya. Dia harus mengakui bahwa 9 pil mendalam adalah harta karun. 10 hari kemudian, lautan energi astral istana ungu miliknya meluas hingga 3000 kaki, dan untaian aura pedang naga Phoenix telah tumbuh menjadi 7. Ini juga berarti bahwa dia telah mencapai puncak tingkat pertama dari pedang pemusnah dunia naga Phoenix dan bahkan menstabilkannya. Naga surgawi dan burung Phoenix surgawi secara bertahap menyatu di dalam istana ungu miliknya. Jika dia punya lebih banyak waktu, dia mungkin bisa membuat terobosan dan mencapai level kedua dari pedang penghancur dunia naga Phoenix. Dia juga penasaran dengan naga surgawi dan burung Phoenix surgawi yang akan menyatu setelah mencapai tingkat kedua. Tapi sayang sekali hari ini adalah hari ujian, dan Lin Yun tidak punya pilihan selain menghentikan kultivasinya. Mengucapkan selamat tinggal pada An Liuyan, Lin Yun berangkat ke penginapan sebelum matahari terbit. Saat fajar menyinari kota, Ye Ziling, Wang Yuruo, Feng Zhang, dan Liu Qingyan semuanya tampak bersemangat. Feng Zhang dan Liu Qingyan sebanding dengan para jenius dari klan bergengsi. Tapi dengan sup tulang naga emas, keduanya bahkan berhasil melampaui mereka. Ketika mereka melihat Lin Yun kembali, mata mereka berbinar karena terkejut. Liu Tua, yang bertanggung jawab untuk mengirim mereka ke tempat pengujian, juga menatap Lin Yun dengan heran, kamu telah mencapai alam inti Elysium besar. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Liu Tua, mereka terkejut bahwa Lin Yun telah membuat terobosan hanya dalam 10 hari, dan kecepatan kultivasi ini sedikit mengejutkan. Lin Yun tersenyum. Belum. Saya hanya membuat terobosan dalam teknik kultivasi saya dan menyempurnakan beberapa helai aura suci bawaan saya. Aku harus berterima kasih pada Jiang Tao untuk itu. Fiuh. Semua orang menghela nafas lega. Jika Lin Yun mencapai alam inti Elysium besar, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka karena kecepatan kultivasi itu terlalu cepat. Tapi mata Liu Tua berkedip-kedip karena dia tahu bahwa peningkatan Lin Yun tidak sesederhana itu. Dia kemudian tersenyum dan berjalan keluar dari halaman. Ketika dia berkata dengan mata terpaku pada Lin Yun, ayo pergi. Ujian ini diadakan setiap 4 tahun sekali, dan saya menantikan penampilan kalian berempat. Dari keempatnya, dia optimis dengan Lin Yun dan Ye Ziling, terutama Lin Yun, yang tidak bisa dia lihat.